Hosea pasal 4 ayat 6 dan Lukas 1 ayat 17. Kita baca dulu. Sama-sama untuk Hosea pasal 4 ayat 6 dan Lukas 1 ayat 17. Kita tidak sempat buat flyer hari ini. Oke. Semuanya baca sambil berdiri. Hosea 4 ayat 6 dan Lukas 1 ayat 17. 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya, Lukas 1 17. Lukas 1 ayat 17. 2, 3. Dan ia akan berjalan melalui kita dalam roh dan kuasa Dia untuk membuat hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya dan hati orang-orang benar pada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Mempersiapkan satu umat yang layak. Layak ini bahasa lainnya adalah berkenan. Umat yang berkenan, umat yang menyenangkan, umat yang disukai oleh siapa? Tuhan. Yang layak di hadapan Tuhan, disukai Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan berkenan kepada Tuhan. Itulah forum atau frame kalau bingkai, atau forum atau bentuk atau destinasi atau tujuan dari adanya sebuah umat, sebuah gereja. Umat, gereja, jemaat, eklesia yang tidak berkenan, maka itu akan menjadi umat yang apa sih? Hosea pasal 4 ayat 6, umatnya apa? Binasa. Ternyata ada umatnya. Aturan kan kalau sudah jadi umat tidak binasa. Ya, makanya satu sekali selamat tak selamat, jangan pegang. Karena ada umat yang binasa. Kenapa binasa? Karena menolak pengenalan. Ya, ada menolak pengenalan Allah, tidak mengenal Allah, bahkan ada terjemahan lain kurang. Ada tadi lack of knowledge. Coba baca di terjemahan King James. Giliran mulai dari depan. Dari King James Version. Ada King James, ASV ada. ASV boleh. Ya, terjemahan bahasa Inggris versi Tanawang. Ada? Hosea pasal 4 ayat 6, perhatikan baik-baik. Saudara, keselamatan itu kalau jemaat dikaitkan dengan keselamatan bukan soal banyak atau sedikit. Halo? Jemaat itu yang selamat atau tidak bukan soal banyak atau sedikit. Tapi soal berkenan atau tidak berkenan. Karena kalau berkenan jumlahnya tidak masalah. Amin. Oke, ayat 6 coba. Jadi Bahasa apa dia? Inggris. Boleh? Calon-calon manajer harus belajar bahasa Inggris. Iya, ASV. Iya, yang itu ASV. Ya. My people are destroyed for lack of knowledge because Ya, sampai situ. okay. Ya. My people artinya apa? Umatku, orang-orangku, jemaatku are destroyed. Destroy itu artinya destroyer, tahu destroyer? Pembinasa, perusak, penghancur, ya. Destroy. Because sebab apa? Lack of Lack itu kurang, bukan nol tapi kurang. Lack of knowledge. Betapa berbahayanya orang yang malas belajar. Yes. Betapa berbahaya orang yang malas cari tahu firman. Yes, Dan amin. cuma suka firmannya enak, berbahaya. Karena kita nanti kalau misalnya ya di pusat kota 45 sudah dikasih umumkan bahwa
jangan masuk ke TKB karena misalnya ada strom lepas di situ. Jadi orang yang masuk itu akan kena sengat strom tegangan tinggi. Semua orang menghindar, tapi kalau orang dari gunung tidak dengar, itu informasi, dia tere-tere. Ya. Akhirnya apa akibat? Binasa. Apakah pemerintah kota Manado jahat? Tidak. Tidak, cuma karena dia lack of knowledge, kurang tahu. Tidak tahu, kurang tahu saja berbahaya. Kurang tahu artinya sebagian tahu, sebagian tidak, cuma tahu sedikit atau cuma tahu setengah, apalagi tidak tahu. Jadi pengajaran seperti ini sebenarnya adalah mempersiapkan satu umat yang layak. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Walaupun tidak semua orang suka, tidak semua orang berminat, karena yang begini-begini, nah puji Tuhan orang setiap kali Sabtu ada makanan. Tapi biasa kalau pertemuan begini tidak ada makanan, toh? Itu dua sana bilang. Nah, saya bilang, kamu kan datang bersama mama. Enak enggak hari Sabtu? Enak. Hari Minggu tidak ada makanan, hari Sabtu ada. Jadi datang saja. Daripada tinggal di rumah, toh? Bagaimana, Joy? Enak Sabtu datang ke sini. Ada makanan, kalau hari Minggu tidak ada, beli sendiri di TKR. Haleluya. Oke, mempersiapkan satu umat ayat harus berusaha. Kalau saudara lihat gembala mengirimkan WA, itu satu usaha. Walaupun tidak direspon sama rata, tapi itu sebuah usaha. Dan saya yakin upahnya besar di surga. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang tidak capek-capek, tidak bosan-bosan diingatkan, saya yakin suatu saat saudara tidak akan menyesal. Amin. Tidak akan menyesal karena saudara akan melihat perbedaan. Amin. Nah, saya akan masuk secara spesifik. Untuk hari ini adalah spesifik dari secara khusus untuk sesuatu yang perlu kita kembangkan dalam rangka menjadi umat yang layak adalah, saudara mungkin lama tidak dengar tapi dengar lagi hari ini, yaitu kata hormat. Berapa kata? Berapa huruf? 5. Nah, mulai dari H. Yang menang kemarin belum dapat dia kan? Ini kata ini yang membuat layak dan tidak layak itu jadi kenyataan atau tidak. Salah satu, ya, hormat. Saya mengundang anak-anak tadi, ada berapa anak-anak sini? Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo sini. Lea, Joy, lepas perlengkapan. Ya, itu 5 toh. Nah, dengan sama kan saya? Iya. Ayo ke anak. 11 menit sekali. Oke, saudara mau praktekkan. Hormat adalah sebuah sikap hati. Ya. Tapi di militer dan di pelayanan umum, pelayanan publik itu divisualisasi dengan gaya. Coba kalau hormat gaya militer. Hormat kepada merah disangka putih. Hormat gerak. Ini sikap hormat militer. Betul? Kalau tentara disuruh hormat tidak hormat, bagaimana? Apa akibatnya? Betul? Apa dia? Kalau dia hormat kalau dia tidak dengar, tidak tahu komando, akhirnya masih hormatnya masih hormatnya masih. Sikap sempurna baru hormat kan? Ya hormat yang gaya zaman kopi. Hormat begini, jangan salaman tapi
Gimana? Oke. Hormat orang sebelum bakalain. Ada tuh? Karate. Bagaimana hormat orang karate? Joy. Nah, bikin itu tangan ya. Sebelum ini jadi bakalain bapak hormat dulu. Bagaimana? Oke? Ya. Hormat tentara Jerman. Ya. Pura. Hitler. Ah, tangan. Joy, akan lagi. Ya, udah kesian Joy salah lain. Rasa hormat. Ada lagi cara lain turun? Ada lagi cara hormat yang lain? Orang Jepang ke cara berhormat. Orang Jepang ke cara berhormat. Coba. Nah, Maroko bukan Maroko. Joko. Bukan. Membungkuk. Nah, coba. Hai. Nah, kasih. Nah, arigato. Bersama. Mas. Nah, kalau orang di hadirat Tuhan menghormati, bagaimana? Kayak yang di sekolah minggu. Kalau menghormati Tuhan lagi penyembahan bagaimana? Joy. Beda bilang mari kita angkat tangan. Kan banyak orang angkat tangan. Perhatikan, mama kalau angkat tangan bagaimana? Begini, suruh angkat tangan. Angkat tinggi-tinggi. Betul? Beda bilang, mari kita angkat tinggi-tinggi. Angkat tinggi-tinggi itu sampai lurus. Tapi di gereja kan biasa tuh. Mari kita angkat tangan. Kira ini masjid. Angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, kalau orang lagi berdoa menghormati, bagaimana? Kunci Tangan tutup mata. Nah, kunci tangan. Kunci tangan tutup mata. Menghormati kalau lagi berdoa. Nanti bulu-bulu mata coba kecil tangan. Itu ada dulu. Luar biasa. Hormat senjata. Gerak. Coy. Itu pas kiblat atau begitu? Oke, turun tangan. Hormat waktu zaman Covid. Hormat orang sebelum bakrate. Hormat orang Jepang. Hormat di penyembahan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Mana yang tinggi-tinggi pada orang ini? Iya. Ya, mantap. Nah, kalau tinggi-tinggi kan ada bebengko dong. Lurus. Luar biasa. Itu ekspresi fisik. Oh, kita hormat Tuhan, tapi fisik perlu. Di militer perlu dong. Hormat komandan tetap ada perlu sikap fisik dong. Karena itu akan melatih dari dalam sampai luar. Oke, kita tangan anak-anak kita. Kembali ke tempat dulu. Ya, saya ingin saudara katakan bersama saya kode hormat. Kode hormat. Kalau saudara lihat ada orang tidak ada hormat, maka saudara tahu ini tidak punya. Ada kan etik kode etik. Kode etik itu sesuatu yang kita tunjukkan sebagai tanda ada etika. Misalnya kalau kita lewat berhandri, ada anak-anak lewat di depan berhandri, anak-anak harus sebaiknya Membungkuk. permisi, membungkuk, itu ada kode etik, ada etika, ada hormat. Oke? Kalau di mana tidak ada hormat, di mana ada hormat, maka itu disebut dengan rumah Tuhan.
Rumah Tuhan, ya kan? Kalau saudara ada hormat, saling hormat itu ada rumah Tuhan, itu disebut rumah Tuhan. Kalau tidak ada hormat, Rumah setan. rumah apa? Rumah setan. Yang di game rumah setan. Rumah penyamun, sarang Sarang penyamun. penyamun. Sarang penyamun ciri-cirinya tidak ada rasa hormat. Ya. Karena orang diam-diam mau cari kesempatan siapa kira-kira yang boleh mau diam-diam mau naik takhta. Itu sarang penyamun. Diam-diam mempersiapkan diri untuk naik takhta dengan cara yang ilegal. Itu sarang penyamun. Penyamun. Dan itu berarti akan berulang. Kalau dia berulang artinya kalau kita mulai dengan cara yang salah dia akan berulang. Karena itu taburan. Gereja kita menerapkan rasa hormat itu penting. Ya. Katakan haleluya. Haleluya. Karena di mana tidak ada rasa hormat itu Tuhan tidak hadir. Halo. Ada ayat yang begini, kamu lebih menghormati titik-titik daripada titik-titik. Elia. Sama? Imam Eli. Imam Eli. Kamu lebih menghormati titik-titik daripada Anak-anakmu daripada Tuhan. dan coba saudara isi itu. Kamu lebih menghormati titik-titik daripada titik-titik. Anak-anak, siapa lagi? Kerjaan, apa lagi? Perasaan orang. Teman, rasa sungkan, keluarga, pelayanan, doi daripada. Oh, baca dulu ayat ini sebelum kita melebar. Baru pengantar sus dengan jangka. Lewat. Kesana lagi. Next, baca. Satu Samuel 2, 29, 30. Hormat itu penting. Silakan. Oh, next. 1 Samuel 2, 29, 30. 1 Samuel Oh iya. Boleh, apa-apa. 1 Samuel 2 ayat 29 30. Mengapa engkau memandang dengan hormat kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu Tekan baik-baik, pakai bold ya. Mengapa? Mengapa Pakai gaya puisi. Mengapa Ya. engkau menghormati anak-anakmu daripadaku, sambil kamu mengemukakan dirimu dengan bagian yang terbaik, menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan. Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargaku dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhilah hal itu daripadaku. Karena Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, Ya. tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. ya, jelas ayatnya ya. Menghormati Tuhan itu penting. Ya. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan silau dengan materi, berkat, pelayanan, pangkat, jabatan, doi. Jangan silau. Karena Tuhan lagi cari orang-orang yang menghormati Dia. Karena kalau Imam Eli itu, sudah tahu Imam Eli, dia tidak hormat gara-gara dia menghormati apanya tadi? Anak-anaknya. Saudara, kalau anak-anakmu menghalangi engkau ibadah, tinggalkan mereka di rumah, kunci rumah, dan perhatikan, doakan supaya mereka jangan terjadi sesuatu. Tapi jangan mereka menghalangi kita datang ke Tuhan. Paham? Yang paham bilang amin. Karena memang ini susah-susah gampang, tapi orang bersikap hati Tuhan tahu. Katakan haleluya. Jadi ketika kita menghormati sesuatu lebih daripada menghormati Tuhan, memang saya ulang lagi ini tidak gampang, tidak mudah.
Tetapi kita terus harus berusaha supaya menjadi umat yang ini harus progres, berusaha. Jangan menyerah. Ya, never Never give up, never break up. Jangan pernah berhenti, jangan pernah putus. Karena kalau saudara melihat di sini Hosea 4 ayat 6 apa? Umatku, my people, destroy, perish, destroy, because lack of knowledge. Yang kurang tahu tentang hormat Tuhan. saudara. Banyak hal Tuhan itu mengalah. Banyak hal Tuhan itu legowo. Banyak hal Tuhan itu mengerti. Allah mengerti. Tapi untuk yang ini Tuhan tidak mau mengerti. Halo, banyak kali Tuhan mengalah. Kan berapa banyak orang ajar ini? Sedikit. Berapa banyak kali orang Tuhan mengalah? Banyak. Tapi untuk ini Tuhan tidak mengalah. Kenapa? Mari lihat. Maliaki 1 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan, Ya. Maliaki 1 ayat 6 ayat 7 sampai yang ke-8. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ayat 7. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ayat yang ke-8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah campakkannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Amin. Rangka maksud saya walaupun itu tidak semua orang siap terima, tapi ini adalah the knowledge. Kan saudara, Tuhan kasih kita seorang pastor yang akan self-feed you, self-feed us with knowledge and understanding. Ini baru knowledge. Harus tahu dulu bahwa kalau aku ini Bapa, kalau aku ini Tuhan, di manakah ada tanya tadi? Ya. Di manakah hormat itu? Berarti Tuhan di sini lagi ngapain? Mencari hormat. Lebih bahasa hukum. Tuhan lagi menuntut. Karena kalau di Samuel tadi, barang siapa yang menghormati aku, dia akan kuhormati. Sementara rasa hormat itu tidak otomatis dia punya level bertahan sama. Seiring berlalunya waktu, saudara, rasa hormat bisa turun. Dan kalau dia turun, dia berubah menjadi, kalau hormat dia turun kualitasnya, berubah menjadi Menang enteng. apa? Menganggap remeh. Caparudi itu soal bersih dan kotor. Menganggap remeh. Anak enteng. Lihat coba kalau ada orang yang pandang enteng, itu level hormat yang turun. Enteng, Tuhan kan teman kita. Nah makanya hypergrace itu berbahaya. Hypergrace itu berbahaya. Ajaran dan kasih yang berlebihan, karena makin lama diajar makin kurang rasa hormat. Rasa hormat pada Tuhan itu penting. Tapi bukan kaku ya. Tuhan tidak minta kita kaku. Tuhan tidak minta kita militer seperti tadi. Tuhan mau tetap hubungan Bapa dan anak. Tapi Bapa dan anak itu ada dua yang harus jalan. Kasih dan hormat. Kalau saudara hormat terus tanpa kasih pada orang tua, itu akan jadi seperti militer. Tapi kalau saudara sayang terus tanpa hormat, itu sama akan jadi
apa? Manjang ya. Ya Caparuni, sarang penyamun. Caparuni areanya ke area bersih dan tidak bersih. Orang ke gereja mau jadi gereja apa? Yang layak. Yang layak. Maka poin ini harus paham. Hormat. Halo, paham. Saudara jangan capek dengan adanya orang tua yang malah saudara pilih punya orang tua rohani yang mana-mana Jo, gitu. Atau orang tua yang memang orang tua ini geus kan, gila urusan. Semua dia urus. Memang orang tua. Kok tidak anak mati satu-satu tuh anak Pak? Apa sebab ada anak yang melubah jendela? Karena dia mau ikut dia mau sendiri. Tidak mau ini. Oke, mari kita lihat poin 1. Mau berapa poin? Betul. 1 yang sederhana ya. Ulangan 32 ayat 3. Hormat yang pertama. Saudara, tidak ada gereja yang berkenan di mata Tuhan kalau tidak ada hormat. Hormat kepada Tuhan Allah. Tadi di mana? Ulangan Ulangan 32 32. ayat 3. Saya silakan baca next. Oke. Ya. Betul ya? 32 ayat 3. Lah 32 3. Kalau kita mau hormat, mulai bagaimana nih poinnya? Hormatnya gimana? 32 3. Ulangan 32 ayat 3. Sebab nama Tuhan akan diserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Beri apa? Hormat Kepada kepada Allah kita. halo. Mau jadi umat yang layak? Ya. Amin. Hormat Tuhan. Hormat itu bahasa lain takut Tuhan. Tapi hormat itu lebih kepada sikap respect. Takut lebih pada sikap horor. Saudara takut kata seperti melihat hantu. Hormat itu orang yang hormat. Kalau saudara menghormati orang terhormat, pengen lebih jauh atau pengen lebih dekat? Lebih dekat. Itu hormat. Kalau takut, Jauh. lebih orang Israel bilang, Musa, aku coba kepada dekat Tuhan ke sana dari tu orang takut berapa? Betul? Ya. Sehingga Musa jadi wakil Israel karena mereka takut. Tapi kalau hormat makin suka dekat. Kalau saudara hormat presiden, hormat Tuhan, justru tanda-tandanya makin suka mendekat. Kalau saudara hormat Tuhan makin jauh, lain itu. Jelas ya? Ya. Berikut ayatnya. Ayat 15 ayat 4. Ayat 15. 15 ayat 4. Lagi pula engkau menyiapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Ayat 15 ya. 4. Apa yang dikurangi? Rasa hormat. Rasa hormat terhadap Tuhan jangan dikurangi. Saya tanya simulasi ya. Kalau wali kota datang di sini di ruangan gereja kita, bagaimana sikap saudara? Biasa-biasa atau berbeda? Berbeda contoh apa nih? Jaga sikap. Cara duduk, masuk ke WC, Tahan. udah nanti dia pulang dulu. Ya. Betul. Boleh lewat-lewat dulu sama dia? Tidak. Boleh. Satpol PP langsung tanya maaf Pak. Kalau wali kota ada di ruangan ibadah kita, sudah punya perasaan. Jangan Pak wali kota ini, apalagi yang lain. Saudara kalau mau bawa kue, boleh nggak yang orang sogigiakan? Pak wali kota minta maaf ya, tapi anak sengaja dia sogigi itu ada event sedikit. Boleh?
Kalau dia wali kota, ngapain saudara membawa kue begitu? Saudara akan bawa kue yang terbaik yang saya pernah beli, satu potong 22.000. Saya terjebak, saudara. Saya bilang pada pembalap, dia akan bawa cookies kita. Nggak boleh beli. Tapi saya lihat, mahal. Sudah beli saja. Saya ambil satu potong cake, saya bawa ke kasir. Pak, berapa ini? Dia scan, Pak, 22.000. 22.000 satu potong, tapi karena sota, istilahnya sota terus ambil, bayar. Sudah bayarkan sampai di oto. Kita bilang, Pak, ini cookies. Berapa? 22.000 satu potong. Dan itu jadi hal. Kenapa? Ini yang jual ini laba keji. 22.000 satu potong brunel satu lingkar ini 22.000 boleh dapat. Kok gara-gara tuh perasaan menghargai 22.000, kita belum makan nanti di rumah tagih pelan-pelan. Padahal ada kerasa apa biasa. Ya, ada di mana tapi cerita tadi ya? Kurang mengurangi rasa hormat. Jangan kurangi rasa hormat. Coba simulasi kalau ada gubernur datang sini. Aduh, toilet itu pasti bersih sekali. Sampah sana pasti tidak ada situ. Betul? Tapi cuma dentong. Kenapa dentong? Karena selalu baku dapat rasa hormat mulai menurun. Nah, kalau kita tolong Bapak Handri dan Ibu Nova, waktu pacaran pertama apa yang malu pasangan tahu? Langsung ada jawaban dari belakang. Pengalaman. Kalau mau bunyi halo tuh, apalagi yang di belakang untuk mau bunyi. Mau pergi mana dulu? Toilet. Sudah ada bapak? Nggak ada. Masa kasus 10 tahun kawin? Nah, semua ya. Rata-rata begitu. Satu bluetooth. Apa yang menurun? Apa yang berkurang? Rasa hormat berkurang. Tuhan mau begitu? Tuhan tidak mau sampai rasa hormat pada Tuhan berkurang. Haleluya. Katakan haleluya. Kalau saudara mau hormat Tuhan pertama pasti ya. Jangan kurangi. Kalau saudara bawa kue kepada pala, bawa yang terbaik, betul? Si pala bilang, maksudnya gara-gara kita pala, mau dibawa akan mau bengkel orang sogi giakang. Tapi kalau saudara bawa kepada Tuhan, cuma ke gereja, terus 3 hari kue cookies masih boleh daripada rusak tuh. Kangkong pedang kuning-kuning, bikin dia untuk hari Sabtu daripada dia rusak. Sate dalam mengatasi baik bawa di hari Sabtu. Apakah itu yang terbaik? Tadi bahasa Andri punya ayat tadi. Mengapa kamu membawa kambing kentok? Betul? Mengapa kamu membawa ayam sakit? Tapi orang-orang sekarang di gereja rasa biasa, padahal itu bagi Tuhan luar biasa. Tidak hormat. Kalau saudara bisa beri pada teman yang terbaik, kenapa pada Tuhan? Bagaimana? Apakah bisa? Sama. Oke. Sampai sini sudah tangkap? Ya. Kita sedang mempersiapkan gereja lokal, satu umat, satu gereja jemaat yang layak di hadapan Tuhan. Pertama harus hormat Tuhan. Kalau Tuhan tidak dihormati, Tuhan akan meninggalkan kita. Kalau Tuhan meninggalkan kita, saudara, saya rasa biar cuma 1-2 orang kami menyembah Tuhan, rasanya ada sukacita damai sorga. Karena Tuhan hadir. Tapi kalau ribuan jutaan tapi Tuhan tidak hadir, akan kemana alamatnya? Tapi bukan berarti banyak orang itu salah ya. Banyak orang itu baik. Tapi rasa hormat pada Tuhan, pada jemaat harus diajar, dicegih, kasih tahu hormat, ulang-ulang hormat pada anak-anak kecil kita, ajar mereka.
Hormat itu penting. Hormat pertama kepada Tuhan. Kalau tidak, kita menjadi umat yang tidak layak. Kalau tidak layak, berarti Tuhan tidak tertarik. Kalau Tuhan tidak tertarik, siapa lagi yang bisa tolong kita kalau perkenanan Tuhan tidak ada? Amsal 11 ayat 4. Coba. Agak melenceng sedikit. Jessica. Amsal 11 ayat 4. Hari kemuliaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran merupakan orang dari maut. Ya. Kebenaran adalah perkenanan. Pada hari kemuliaan harta Tidak berguna. tidak berguna. Hebat orang bisa. Luar biasa orang bisa kelihatan. Tapi tanpa kebenaran, tanpa perkenanan, semua tidak berguna. Karena yang menolong kita adalah kebenaran dalam kaitan perkenanan. Katakan perkenanan. Perkenanan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kerja keras kita untuk mengejar perkenanan, walaupun membuang, saya pikir bukan membuang, memakai banyak tenaga dan energi. Saudara, ada banyak orang kan bilang begini, kita datang sini kita membuang waktu, amin, membuang waktu untuk Tuhan, amin. Salah, kita tidak buang waktu datang sini. Kita datang sini menginvestasikan waktu kita. Amin. Kita memberi waktu kita kepada Tuhan. Amin. Jadi ini dalam rangka mengejar perkenanan. Nanti orang akan menyesal kalau yang dikejar itu bukan perkenanan. Menyesal ketika Tuhan datang pada hari kemurkaan. Harta tidak berguna. Harta tidak menolong. Jadi sekarang yang dalam rangka mempersiapkan umat yang layak, kata kunci yang hari ini kita orientasi pada kata hormat. Hormati Tuhan. Karena tanpa hormat pada Tuhan, Tuhan bilang tadi, barang siapa menghormati aku, Dia akan menghormati. hormati. Walaiki 3:16. Next. Walaiki 3:16. Joy atau siapa? Walaiki 3 ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ya. Ternyata ada kitab yang mencatat ibadah, ada kitab yang mencatat aktivitas pelayanan kita, tapi itu hanya mencatat untuk orang-orang yang menghormati nama Tuhan. Jangan sampai kita miss di situ ya. Misunderstanding, miscommunication, karena sungguh-sungguh dia dengan Allah tapi tanpa pengertian yang benar. Tanpa pengertian artinya tidak disertai dengan rasa hormat kepada Tuhan. Karena variabel hormat ini, saya bilang tadi masih ingat bahwa mungkin hal yang lain Tuhan tidak menuntut, tapi untuk hormat Tuhan menuntut. Karena Tuhan punya pribadi, ingat pribadi Tuhan itu dia bukan gila hormat, dia memang sudah selayaknya dihormati. Salah satu esensi daripada kealahan adalah Allah itu bukan butuh hormat, tapi dia wajib dihormati. Ya. Katakan haleluya. Haleluya. Dia bukan butuh hormat. Kalau saudara hormat dia bertambah, tidak hormat dia berkurang. Tidak, Tuhan tidak pernah bertambah besar, berkurang besarnya. Dia wajib, jadi kewajiban dari sisi kita. Dari sisi kita, kalau kita anggap, kalau kita terima dia Tuhan, maka harus kita store yang namanya setoran wajib, hormat pada Tuhan. Karena Allah tidak tawar, dia menuntut. Hormat dia menuntut. Itu sebabnya ayat tadi bilang, barang siapa menghormati aku, ia kuhormati. Saya dan saudara bersama-sama berusaha, berjuang
untuk menghormati Tuhan. Haleluya. Ya. Haleluya. Yang kedua, kalau dia tidak selesai hari ini, nanti lanjut. Yang kedua, ayatnya saya minta berbaca. Keluaran 20:12. Next. Keluaran 20 ayat 12. Saya ulang lagi sebelum saya lanjut. Kalau saudara punya anak misalnya saudara jam ibadah, tapi anak saudara merengek untuk minta pergi ke mall. Anak pada jam yang ibadah sama meminta merengek untuk pergi ke mall. Saudara jawab apa? Ya, tidak bisa karena kita harus belajar menghormati Tuhan lebih dulu, baru kalau sudah boleh ke mall. Karena ini hal-hal praktis sebagai bukti bahwa kita betul mengerti bahwa hormat itu begini cara prakteknya. Oke, yang kedua, Keluaran 20:12. Next. Saudara mau jadi umat yang layak? Amin. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Efesus 6 ayat 1 dan 2. Poin yang kedua ini penting. Kalau saudara sudah tidak punya orang tua, berarti Efesus 6 yang berlaku. Efesus 6 Ya. ayat 1 dan 2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Oke. Saudara, yang poin kedua, sebenarnya ini berurut, Tuhan pasti nomor 1. Yang nomor 2 ini dan seterusnya, ini tidak berurut, agak acak. Ya. Jadi perhatikan baik bahwa salah satu dalam rangka mempersiapkan satu umat yang layak, kita perlu tahu bahwa Tuhan meminta kita untuk menghormati orang tua. Katakan amin. Amin. Kalau orang tua jasmani sudah tidak ada, berarti Efesus 6 ayat 1, orang tua di dalam Tuhan.